Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Mas Vicky selaku pemateri pada kali ini dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara kali ini dengan sehat walafiat. Baik teman-teman, perkenalkan saya Salsabila Rahmadani selaku pemandu acara pada pagi hari ini, mengucapkan selamat datang pada pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 dalam acara pelatihan software volume 3 MS Project Season 2 dengan tema mempersiapkan penguasaan skill software mahasiswa sipil guna menghadapi persaingan di dunia kerja. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tata tertib peserta. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penyampaian penugasan. Dan yang terakhir, penutup. Oke, selanjutnya saya akan membacakan peraturan peserta. Yang pertama, peserta pelatihan software wajib menaati peraturan yang telah diberikan. Yang kedua, kewajiban peserta. A. Peserta pelatihan software diwajibkan hadir dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. B. Peserta pelatihan software wajib menggunakan pakaian sesuai dengan dress code yang telah ditentukan panitia.
yaitu bebas, sopan, dan rapi. C. Peserta pelatihan software wajib menggunakan format nama yang telah ditentukan, yaitu peserta underscore nama. D. Peserta pelatihan software wajib mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. E. Peserta pelatihan software wajib menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. F. Peserta pelatihan software wajib melakukan presensi pada awal dan akhir kegiatan. Ketiga, peserta pelatihan software wajib kondusif selama kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, pada peserta pelatihan software yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menggunakan room chat Zoom untuk menyampaikan pertanyaan. Bagi peserta pelatihan software yang berhalangan hadir, dapat menghubungi kontak person yang ada di grup peserta. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Panji, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengawali kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 dengan berdoa bersama secara khusyuk menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya untuk membantu doa pada hari ini sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, yang Maha Pemberi petunjuk hidup kami, tunjukkanlah jalan yang benar sehingga setiap langkah kehidupan yang kami ambil dapat memberikan manfaat pada hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil 2022 guna memotivasi kami untuk terus meningkatkan pengetahuan kami serta dapat meningkatkan kesungguhan kami dalam meraih prestasi. Ya Rabb, ridhoi dan berkahilah kegiatan kami pada pagi hari ini agar diberi kemudahan dan dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan Maha Pengasih, jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapan-Mu dan berikanlah kami pemahaman agar kami dapat memetik ilmu pada kegiatan ini. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang Maha Pengabul doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami, sungguh hanya kepadamu lah tempat kami untuk memohon. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi pemaparan materi mengenai MS Project yang akan disampaikan oleh Mas Vicky. Halo Mas Vicky. Halo. Apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah kurang enak badan ini. Kelihatannya udah siap banget ya buat nyampein materinya. Ya, sebisanya lah insya Allah. Oke Mas Vicky, waktu dan tempat disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa bertemu di keadaan yang sehat ya teman-teman ya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam petunjuk yang sudah beliau berikan sehingga kita bisa terus maksimal dalam berkehidupan. Peserta sekarang 27 ya ini ya. Ya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir di pagi hari ini, pada panitia, pada ketua jurusan, pada pembimbing himpunan, dan teman-teman yang semua sudah menyiapkan acara ini. Saya mau tanya dulu, tolong ditulis di kolom chat ya. Dari season yang pertama bulan lalu ya, itu siapa yang sudah mencoba-coba itu? Tolong diketikkan di mana? Di kolom chat
bagi yang belum saja ya, yang belum mencoba silahkan klik di chat belum gitu. Saya tunggu ya. Bagi yang belum mencoba ataupun belum membuka MS Project sama sekali, silahkan diklik belum gitu. Nah, siap, ada Mariza, ada lagi mungkin? Oke. Sudah cukup? 2 yang belum? Oke. Pelatihan sebelumnya kurang lebih pesertanya 40-an ya. Nah, dari 40-an yang belum sekitar 2. Dari sekarang yang hadir 28. Nah, yang belum ini kira-kira apa kendalanya? Apakah install softwarenya belum atau seperti apa? Mohon bisa dinyalakan mic-nya mungkin, Yohana atau Mariza. Ada kendala di software atau ada kendala di installnya atau belum menemukan software yang sesuai dengan materi ini atau gimana? Silakan Mariza, Yohana, untuk aktifkan mic-nya dulu. Ya, enggak apa-apa, diaktifkan aja. Kita sharing-sharing aja. Ini sifatnya kan sharing aja ya. Jadi biar sama-sama ketahuan di mana problemnya. Halo, Yohana, Mariza. Oke. Nah, mungkin kalau software udah install semua ya panitia ya, sudah dicek ya. Software semua sudah install ya ke peserta ya. Wah, itu ada yang belum menginstal. Belum dapat apa namanya? Itunya ya, apa namanya? Installannya ya atau gimana? Jadi panitia tidak menyediakan. Jadi panitia ada Sudah menyediakan, Mas. Sudah ada. sudah ada. Wah, nah, nanti Marisa minta tolong ke panitia ya untuk di-share link-nya biar bisa di-download terus diinstal. Oke, artinya Mas Project ini kemarin memang saya cek lagi enggak ada yang student version ya yang sekarang ya. Mereka sudah hanya menghilangkan. Dulu yang 2016 itu ada terbatas, tapi sekarang kayaknya yang 2019 ini nggak ada. Jadi memang harus beli, bisa banyak di software di Shopee ataupun di Tokopedia bertebaran itu, tapi hati-hati juga. Jadi kalau itu takutnya ada hack-nya. Dan Bjorka lagi di mana-mana ya, Bjorka ya. Jangan-jangan ada Bjorka di sini. Ya, saya share screen aja, review sejenak ya. Review sejenak materi yang pekan lalu, yang season lalu. Ya, jadi MS Project ini teman-teman adalah software yang digunakan untuk membuat scheduling suatu pekerjaan, khususnya di dunia proyek dan dunia bisnis-bisnis yang lainnya. Temannya MS Project ini ada Primavera, tapi yang kita bahas di sini adalah MS Project karena yang umum digunakan di suatu proyek itu adalah MS Project, dan yang biasanya digunakan di tambang itu adalah Primavera. Jadi yang pertama kita bahas kemarin adalah tentang schedule, teman-teman ya. Schedule, bagaimana membuat schedule yang baik dan benar, kemudian dasar-dasar perhitungannya, logikanya, tentang WBS dan milestone. WBS masih ingat ya, work breakdown structure, dan milestone. Milestone itu penanda event. Nah, kemudian tentang manajemennya seperti ini, unsur-unsurnya ada 3 ya, biaya mutu waktu ya, yang mana season ini kita akan bahas tentang bagaimana memasukkan sumber daya, baik tenaga, bahan, maupun alat. Nah, kurang lebih ini saya refresh kembali untuk tahap pembuatan schedule yang baik adalah memahami kaidah, memahami konsep penjadwalan, kemudian linking keterhubungan antar kegiatan, jangan sampai bersamaan tapi tidak bisa dilaksanakan. Misalkan nih kalian mau kuliah sambil makan kan dimarahi dosen. Ya harus makan dulu atau kuliah dulu baru makan gitu.
kemudian sering praktek. Ya, ini adalah pengendalian proyek yang tepat, yang sering ada masalah di lapangan tentang pembuatan schedule, itu tadi itu jadwal tidak terbentuk jaringan, kemudian tidak adanya sequence dari BUG atau RAB. Suara saya cukup jelas ya, atau kurang besar? Jelas, Mas. Jelas. Kalau kurang jelas, kita ambil toa masjid, nah, biar jelas. Iya, ini kurang lebih adalah jenis-jenisnya dari schedule ya. Kayak kemarin ada metode manual, bar chart, dan kurva S ini yang masih banyak digunakan dan memang gampang untuk dibaca ya, dipelajari. Kemudian yang pengembangannya juga ada MS Project ini sendiri yang dia berasal dari network analysis dari metode PERT, CPM, PDM, dan linear metode. Di MS Project itu merangkum dari kedua metode ini, teman-teman. Metode manual dan metode analisis network. Nah, kemudian ini kemarin saya sampaikan, aplikator level pertama, kedua, dan ketiga. Kita kemarin sudah masuk ke aplikator level pertama ya. Level pertama ini kan kita membuat kaidah-kaidah tadi, membuat penjadwalan sesuai dengan urutannya, kemudian memastikan bahwa urutan itu bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sumber dayanya. Nah, di season kedua ini kita akan mencoba memasukkan sumber daya tersebut secara tepat. Barulah di season ketiga kita akan menggunakan benar-benar menjadi seorang planner ya, tentunya ya dengan jam terbang yang memenuhi. Lebih ini bagi yang tadi belum menginstal MS Project, tampilnya adalah seperti ini. Kemudian tahapan awalnya adalah seperti ini. Pembuatannya ada persiapan POG yang harus diurutkan. Jadi jangan membuat POG awal dari RAB, tapi harus diurutkan lagi kembali. Kemudian masukkan data-data proyek, mulai dari nama proyek, kemudian kerja apa, jenis proyeknya apa, sampai keterangan-keterangan pelengkap. Nah, kemudian menentukan tanggal mulai. Nah, untuk season kedua ini tetap saya gunakan format yang ini, cuma berbeda case aja, lebih lengkap lagi item BOG-nya, namun tetap ringkas ya. Jadi simpel-simpel aja. Itu tanggal 5 September. Nah, ini nanti akan ketahuan. Sekarang kan tanggal 25 ya, tanggal 25 September ya. Betul. Dan kita sudah menentukan tanggal 5. Nah, seperti apa tampilan di MS Project nanti akan ketahuan. Nah, ini adalah untuk mengatur kemarin ya. Itu sudah dibaca-baca lagi ya, teman-teman ya. Untuk ini. Kemudian linkingnya ini adalah jenis-jenis penentuan dari MS Project kemarin, finish to start, atau start to start, sama-sama mulai, atau selesai mulai baru selesai gitu, start to finish. Kemudian ada slack atau float, ini kerjaan yang mempunyai senggang, jadi kita ada waktu untuk mundur, misalkan 10 hari kemarin ya, 10 hari untuk ngechat targetnya. Ternyata 8 hari sudah selesai, artinya ada 2 slack atau 2 float, 2 hari slack float untuk senggang. Jadi itu bisa digunakan untuk evaluasi ataupun untuk misalkan ada kemoloran karena materialnya mungkin tidak datang atau pekerjaannya mungkin belum datang juga gitu. Setelah itu ini juga ada apa namanya penentuan indent task, ini tentang WBS ya. Jadi ini sama kayak kita membuat sub gitu loh, membuat sub suatu pembahasan. Nah, yang ini adalah diagramnya. Nah, di sini masih kelihatan teman-teman ya. Di sini kelihatan bahwa di kolom ini hanya ada 4 pekerjaan ya, pekerjaan proyek, start, finish, dan comparison 0%. Nah, di season ini masih tetap 0%, tapi ada tambahan tentang siapa saja sih yang ada di sini. Mungkin ada Pak Tukang, ada Pak Kenet, ada material apa aja, kayu, dan sebagainya gitu. Nanti akan kita isi bareng-bareng, dan tolong dicoba ya setelah pelatihan ini ya. Kemudian tentang lintasan kritis. Nah, di season kemarin kita membuatnya karena ideal ya. Kerjaan selesai, kemudian baru mulai yang selanjutnya seperti itu. Nah, untuk season kedua ini kita mencoba untuk membuat yang lebih real lagi sehingga lintasan kritis itu tidak di semua pekerjaan, tapi ada di satu pekerjaan khusus seperti itu. Oke, kita masuk ya ke pembahasan season kedua ini tentang resources, yaitu
sumber daya pembiayaan proyek ini untuk pengenalan aja nanti, karena pembiayaan proyek ini memang harus praktek dan harus benar-benar tahu, tapi setidaknya kalian akan lebih mengenal apa sih biaya di proyek itu, apa aja sih istilahnya gitu. Oke, kita masuk ke season kedua. Biasanya kalau masuk ada musiknya, gitu. Tapi nggak ada musiknya ini, hening. Sumber itu, sebentar, untuk ada tulisannya bisa. Nah, sumber di proyek itu ada ini teman-teman. Kemarin kita udah membuat kegiatan ya, yang putih ini ya. Kita udah mengatur kegiatannya, membuat schedule kegiatannya, durasinya, mulai kapan, selesai kapan, dan seperti apa urutannya sudah kita selesaikan di tahapan kegiatan ini. Pointer. Tahapan kegiatan ini ya. Nah, sekarang kita adalah mengatur tentang sumber daya, tenaga alat, dan alur tunai atau cash flow nantinya. Tapi itu hanya sekilas saja. Cash flow. Nah, apa aja sih sumber daya yang ada di proyek itu? Terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan bukan manusia. Ya, tadi itu ada alat, bahan baku, material, itu. Sumber daya juga bisa berbentuk seseorang yang bertanggung jawab atau subkontraktor yang menyediakan komponen kebutuhan proyek. Jadi sumber daya itu tidak hanya tenaga kerja Pak Tukang atau Pak Kenet ya, atau Pak Kuli ya, yang kita sering dengar di sosmed itu kuli Jawa. Tidak hanya itu, tapi ada juga yang namanya subkontraktor, yang mana subkontraktor itu dia adalah satu perusahaan yang berada di naungan kontraktor utama. Misalkan nih HMS sebagai main kontraktornya. Kemudian bidang-bidangnya itu adalah subkontraktornya. Ya, seperti itulah. Di bidang-bidang ini yang membantu HMS untuk menyelesaikan kegiatannya. Seperti itu. Kemudian evaluasi terhadap alokasi sumber daya itu harus selalu dilakukan agar target pencapaian memuaskan. Semisal dari evaluasi tersebut tidak memuaskan, maka harus dilakukan koreksi. Koreksinya apa? Ya bisa tentang pengaturan schedule tadi yang di awal ini, ataupun tentang sumber dayanya yang kurang, atau tenaganya, atau alat yang digunakan kurang sesuai. Gitu. Oke, next. Kemudian tentang tenaga kerja. Di dunia proyek itu sering disebut manpower ya. Manpower atau tenaga kerja itu adalah salah satu sumber daya yang menjadi penentu. Ada istilah 4 kuli Jawa itu bisa membangun bangunan dari awal fondasi sampai dengan siap huni. Tapi 10 engineering atau insinyur belum tentu. Ya, artinya itu bukan mengecilkan kita sebagai engineer atau insinyur ya. Namun integrasi atau komunikasi keduanya itu penting. Kenapa? Karena kalau hanya tenaga kerja saja tanpa didamping oleh engineering, maka yang terjadi adalah biasanya. Misalkan nih, Pak, ini mau bangun rumah 2 lantai. Berapa lebar panjangnya? 6 kali 15. Oh, kalau 6 meter biasanya pakai gini aja, Bu. Atau Pak, itu. Biasanya itu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita sebagai engineering yang memberikan masukan. Oh, 6 meter, Pak. Baloknya berarti harus 1/12 dari lebar. Tingginya setengah atau 2/3. Nah, seperti itu. Maka dari itu, sebagai engineer kita harus terus melatih kemampuan kita dan menempatkan kita di posisi mana kita mau berada. Namun, ketika engineer aja tidak ada yang kerja, yang tidak jadi juga. Artinya kita juga harus menguasai manajemen. Di perkuliahan, seingat saya manajemen itu adalah mata kuliah yang mata skripsi yang sering diambil ya, antara manajemen ataupun transportasi. Kenapa? Karena pembahasannya lebih luas dan bisa dinalar. Namun di dunia proyek, manajemen itu level tertinggi. Karena kenapa? Ketika seorang engineering itu sudah mampu menguasai teknik, menguasai gambar, bisa SketchUp, bisa RAP, bisa SAP, bisa ITEPS, bisa mungkin analisis struktur mikro seperti ANSYS atau yang lain. Nah, itu poinnya adalah di manajemen. Bagaimana teman-teman bisa merangkum keahlian tadi itu menjadi suatu kelebihan untuk mencapai suatu tujuan proyek itu selesai dengan tepat waktu, dengan kualitas yang baik. Tenaga kerja menghasilkan produktivitas dalam pengawasan tukang atau mandor. Maksudnya ini gimana? Tenaga kerja itu bisa menghasilkan produktivitas, itu harus ada yang mengawasi.
Ketika teman-teman misalkan di rumah nih, di rumah masing-masing ya. Aku mau bangun rumah 2 lantai yang tadi ya. Pakai tukang aja wis. Nah, tukangnya pada berapa? Oh, ada 4 gitu. Nah, nggak ada yang ngawasi. Ya siap-siap aja teman-teman bengkak di pembiayaan. Seperti yang kapan hari itu ya, di kasusnya artis BW itu loh, yang singkatannya Baim Wong itu loh lah itu. Inisialnya Baim Wong itu dia kan pakai MK, nggak pakai MK ya, nggak pakai MK lah ya, cuma kontraktor aja. Nah itu kan kayak gitu akhirnya. Kontraktor itu berbuat tanpa arah. Dia punya schedule, tapi dia tanpa pengawasan. Sama seperti tenaga kerja. Ketika dia kadang yang ngawasi tukang ataupun mandornya, maka produktivitas yang seharusnya 10 hari, dia bisa lebih dari 10 hari. Seperti itu. Nah, kontraktor biasanya menggunakan tenaga kerja dengan istilah upah atau upah mandor yang dibayarkan secara berkala, yaitu 1 pekan atau 2 pekanan sesuai item pekerjaan. Nah, kalau teman-teman misalkan pakai harian yang tadi ya, istilahnya harian, tenaga harian, teman-teman ya akan capek di apa namanya di pengawasan karena kerjanya mungkin banyak ya, masang bata, teman-teman buat harian, ya pengawasannya ekstra. Maka dari itu saya sarankan teman-teman kalau di rumah atau tetangganya atau orang tuanya mau bangun suatu bangunan, usahakan itu dengan borongan mandor. Nah, borongan mandor itu kenapa? Teman-teman akan lebih ketahuan berapa sih biaya yang harus saya keluarkan sampai akhir gitu. Memang secara biaya kan lebih tinggi, tapi bukan berarti teman-teman akan mendapatkan kualitas yang rendah. Dalam artian kalau pakai harian dengan pengawasan yang tepat mungkin bisa menekan biaya ya. Sedangkan kalau mandor dia satu rumah 2 lantai itu misalkan dia 50 juta. Nah, dengan teman-teman menghitung nih, oh tenaga 1 hari berapa gitu. Ternyata hariannya cuma dapat 35, kan untung 15 ya. Nah, kalau itu dengan pengawasan yang baik ini, dengan apa namanya pengawasan mandor atau tukang ini yang baik, maka 35 juta itu tercapai. Tapi kalau misalkan 35 juta itu tanpa pengawasan, ya bisa-bisa jadi bengkak, bisa lebih dari 50 yang disarankan dari pemborong tadi, dari mandor tadi. Jadi yang sering rancu di lapangan itu adalah istilah pemborong dan mandor ya. Itu sangat beda. Mandor itu adalah tenaga upah saja, material dari kita sebagai pemilik proyek. Kalau pemborong itu lebih ke keseluruhan. Jadi material dia yang menyediakan, tentunya dengan persetujuan kita, kemudian tenaga dia yang menyediakan sesuai dengan target kita. Seperti itu. Itu perbedaan mandor sama pemborong ya. Nah, di sini saya tekankan tenaga kerja kenapa? Karena banyak yang tidak memperhatikan ini, hanya melihat waktu saja. Melihat waktu, melihat volume. Melihat waktu, melihat volume itu kadang fatal. Karena kenapa? Satu orang dengan yang orang lain itu tidak sama kemampuannya. Satu bisa mengerjakan tugas dalam waktu 1 hari, mendapatkan 10 meter persegi misalkan. Tapi yang lain mungkin dengan 1 hari, dia cuma dapat 5. Nah, itu kita juga harus lihat-lihat orangnya juga. Seperti itu. Nah, yang sering terjadi dalam penentuan resources atau sumber daya itu adalah terjadinya bentrokan atau konflik. Selesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman dari tenaga kerja sehingga menghasilkan pekerjaan yang baik dan tepat. Permasalahan yang sering terjadi ketika jadwal sudah tersusun adalah penggunaan sumber daya yang over alokasi atau pekerjaan yang overlap. Nah, pekerjaan overlap itu apa? Kayak kemarin, misalkan nih teman-teman apa ya? Kemarin yang saya kasih contoh ya, kuliah lagi ya, kuliah lagi teman-teman mengerjakan tugas dari dosen A, overlap sambil dosen B. Ketika sudah selesai 80%, mungkin teman-teman juga nyambi-nyambi download apa namanya tugasnya, itu namanya overlap. Misal di pekerjaan corporate ya, pembersihan lahan itu bisa dibarengi dengan pekerjaan galian tanah gitu. Nah, solusinya seperti apa ketika terjadi konflik dalam suatu penentuan sumber daya? Itu adalah mengurangi. Nah, ini yang paling efektif kan mengurangi. Misalkan nih, ternyata dalam satu proyek ini hanya butuh 5 orang. Di awal kita udah tentukan 10 orang ya. Ya udah kurangi aja 5. Tapi hal tersebut akan sulit juga. Karena kenapa? Ketika kita sudah mengurangi orang, ternyata
ada kerjaan tambahan, kita akan kesulitan untuk datangkan orang lagi kalau itu bukan orang apa namanya kepercayaan kita atau orang yang sering ikut sama kita. Atau terjadi ketika terjadi suatu konflik lagi, yang kedua itu menambah jumlah tenaga kerja yang kurang pada tanggal tersebut. Misalkan nih tanggal 30 itu harus sudah selesai pekerjaan pengecetan yang tadi itu. Nah, ternyata sekarang baru dapat 25%, tanggal 25. Wah, kayaknya kurang ini dengan 5 orang, harus tambah nih menjadi 6 misalkan. Nah, ditambah di tanggal itulah ditambah 6 sampai tanggal 30 nanti kayak gitu. Kemudian atau mengganti sumber daya dengan kemampuan yang baik. Misalkan nih yang tadi pengecetan ya. Ternyata 10 hari dia pengecetan yang seharusnya pada hari keempat dia mendapatkan 25%, di hari keempat baru 10%. Wah, ini kok kayak gini? Nah, teman-teman harus tega juga ngomong ke orangnya, diingatkan, Pak, tolong itu dipercepat kerjaannya dan hati-hati tentang kualitas gitu. Kadang-kadang udah cepet pengerjaannya ternyata hasilnya nggak maksimal. Atau kalau udah diingatkan berulang-ulang nggak ada perbaikan, ya teman-teman harus bisa ngomong, mohon maaf Pak, mungkin saya bisa mencari tenaga yang lebih baik gitu, atau Bapak mungkin bisa berhenti dulu dari proyek ini gitu. Dia harus memang apa ya, manajemen itu kan memang harus dipisahkan dari sisi yang lembut banget gitu. Atau yang keempat, memang kalau memang di tanggal 30 itu harus selesai, sedangkan tanggal 25 ini masih 25%, artinya harus ada overtime yang biasanya jam 8 sampai jam 4 dia itu kerja, ya kan? Tambahkan lagi sampai jam 10. Nah, jadi di proyek itu ada 3 waktu teman-teman ya. Ada jam 8 sampai jam 4. Itu satu shift. Kemudian jam 4 sampai jam 10. Nah, ini shift kedua. Terus shift ketiga ada lagi jam 22 sampai jam 3 pagi. Nah, siapa yang sering di sini? Ini normalnya. Nah, ini yang sering dilakukan di proyek besar. Jam 4 sampai jam 2. Jadi dia kerja 2 shift. Nah, yang terakhir ini yang sering dilakukan oleh pekerja pengecoran di high-rise building atau di infrastruktur building. Kenapa dia ngecor malam hari? Karena beton itu ketika malam hari sifatnya lebih dingin. Nah, kalau beton dingin, dia lebih menghindari retak atau shrinkage. Jadi lebih aman insya Allah kalau ngecor di malam hari. Kebanyakan orang-orang di proyek lebih suka cor malam kalau volumenya besar. Tapi kalau kayak di perumahan-perumahan itu ya cornya normal sih, jam 8 sampai jam 4 ini. Gitu. Oke, dari sini kita lanjut. Nah, ini ada case yang untuk pekan ini ya, untuk season ini ya. Jadi ini ada rumah kos 3 lantai yang kita akan coba garap di lantai pertama saja. Nah, ini terlihat ya, volumenya cukup besar, itu panjang 12, lebar 25 meter. Nah, ini adalah real project ya teman-teman ya, yang sedang saya ikuti tender sih ini. Semoga lolos gitu. Nah, kemarin sudah unleasing, sudah kenal juga dengan beberapa ownernya. Coba saya sharingkan ke teman-teman untuk kita bahas bersama. Nah, setelah kita menentukan schedule ya, kita masuk ke resources. Resources ini adalah untuk memasukkan tadi itu tenaga kerja, memasukkan alat dan bahan. Nah, di resources ini ada apa aja? Yang pertama adalah resource name. Resource name ini adalah nama sumber dayanya, baik tenaga kerja, peralatan, subkontraktor atau supplier atau material. Loh, kok supplier masuk? Iya, karena kadang ada satu pekerjaan atau item pekerjaan yang kita hanya butuh suppliernya saja. Misalkan apa? Genset gitu. Genset itu kan yang punya hanya beberapa perusahaan, misalkan AGG Power atau Mitsubishi. Lah, mereka itu kita masukkan menjadi vendor di sini, kita isi ke sini. Itu.
supplier genset, gitu. Jumlahnya berapa? 1 gitu. Nah, tipe yang kedua tipe ini. Tipe ini adalah mengkategorikan dia termasuk pekerja atau material, atau ada lagi sih cost nanti seperti itu. Nah, yang ketiga adalah material label atau satuan dari kerjaan tersebut. Yang keempat inisial, ini otomatis keisi nanti ya, yang inisial ini ya. Ya teman-teman masukkan di sini, misalkan genset, di sini akan masuk inisial J gitu. Nah, cuma bisa dirubah ini. Kalau J aja kan nggak jelas ya apa ya, tambah IGN atau apa gitu. Nah, grup ini jika dikelompokkan saja sih. Kalau bentuk kelompokkan, ya kita kelompokkan sesuai dengan grupnya. Misalkan nih, pekerjaan pemasangan bata lantai 1, 2, 3, kategorikan pemasangan bata gitu atau PB. Nah, di sini di grup ini. Nanti akan kumpul semua. Nah, maksimal unit ini adalah ketersediaan orang atau sumber daya. Ini berlaku khusus untuk untuk tenaga saja ya. Kalau material sih enggak bisa dibatasi di sini. Misalkan kita isi di sini maksimal satu proyek itu ada 1.000 orang gitu. 1.000 gitu. Nah, kemudian standar rate ini adalah harga satuan ya yang ada di mana namanya? Di RAB, kita masukkan ke situ. Oke. Nah, coba ini kita udah isi ya. Dari case yang tadi yang saya sudah share ke panitia bisa dikerjakan. Kita coba isi seperti ini kurang lebih. Ada paku, ada pasir uruk, pasir cor, semen gresik. Nah, sorry nih, agak berbau sponsor nih. Kenapa semen gresik? Ya, kalau di Jawa Timur itu yang lebih terkenal itu adalah semen gresik yang terkenal kuat dan bagus. Namun kalau teman-teman ke daerah Cibubur ya, Cibubur atau Jakarta, yang lebih terkenal sih Indosemen Tiga Roda, karena yang lebih dekat ya dari gunungnya sih Indosemen Tiga Roda itu. Jadi setiap daerah itu punya masing-masing kelebihan. Misalkan di Jember juga ada semen Puger ya, semen Puger. Walaupun sekarang sudah ada saingannya itu semen Singa Merah ya, Red Lion. Itu kayak temannya Arema itu, Red Lion itu, Blue Lion. Kemudian ada beton. Nah, ini kenapa kok ada beda-beda ya? Nah, ada beton, ada semen gresik. Nah, kenapa dibilang seperti ini? Misalkan nih kita nggak pengen buat sendiri atau in situ, kita beli ke ready mix yang ada. Misalkan Merak Beton, Jaya Mix, ataupun Hosim, atau SGI. Nah, kita tinggal beli aja ke vendor-vendor tersebut, kita masukkan harganya. Nah, ini adalah harga yang kurang lebih saya pakai kemarin untuk di proyek di Surabaya ini. Segini harganya. 1 kubik ya. Jadi truk molen yang di jalan-jalan itu teman-teman, itu 1 truk itu kapasitas kurang lebih 6-7 kubik ya. Nah, kalau segitu berarti berapa juta? Ya udah kalikan aja ini. 50 kalikan 7 kubik gitu. Temennya berapa? 4 jutaan berapa itu. Nah, itu 1 mobil gitu. Nah, besi polos, besi ulir ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di gambar. Harganya juga saya sudah update sesuai dengan vendor yang saya pakai. Kemudian ada kenet, tukang, dan mandor. Nah, kenapa ini dibedakan tukangnya ya? Tukang itu ada 2 teman-teman, tukang spesialis sama tukang umum atau palu gada, apa lu mau gua ada itu. Tukang itu ada gitu. Bisa apa aja, tapi bahaya teman-teman. Bahaya kenapa? Kalau proyek-proyek besar kayak gitu itu kadang-kadang nggak perfect. Tapi kalau untuk perumahan-perumahan terkadang masih bisa lah dikondisikan dia. Karena kan kecil lingkupnya. Nah, tukang las itu mempunyai harga tersendiri. Kenapa? Dia biasanya mempunyai sertifikat las. Seperti itu. Nah, kalau mandor ya otomatis dia paling tinggi, namun dia diambil dari persentase pekerjaan yang ada ya. Kemudian yang bawah sendiri adalah subkontraktor. Ini saya masukkan Subur Strauss. Nah, sekarang kita kembali lagi ke menu Gantt chart. Kita coba akan masukkan tadi ini ya. Ini semua kita akan masukkan ke sini yang kita sudah bentuk seperti ini. Nah, dari schedule yang sudah saya buat ini terdapat intensi kritis yang berbeda ya. Jadi yang biru ini kan dia tidak kritis. Yang merah ini dia kritis. Kenapa kritis? Saya refresh kembali. Dia kritis karena tidak mempunyai float atau slack atau waktu senggang. Jadi ketika pekerjaan ini mundur, teman-teman, yang lain akan mundur juga.
yang lain akan terdampak mundur juga. Seperti itu. Misalkan nih, boplang dan pengukuran, dia mundur, otomatis pekerjaan galian tanah yang terhubung dengan boplang, dia juga akan mundur. Nah, oke, kita akan masukkan ke boplang dan pengukuran. Boplang dan pengukuran ini, siapa saja sih isinya? Kita klik di resources ini, atas ini, tombol assign resource, kemudian masukkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya contohkan ya. Untuk saat ini, boplang dan pengukuran itu saya masukkan benang ukur dan kayu usuk itu untuk wiset ya. Wiset itu untuk mageri suatu lokasi proyek. Ini case-nya adalah perumahan rumah kos, jadi cukup kecil sehingga cukup menggunakan ini. Nah, kalau proyek-proyek besar pakai apa wisetnya atau boplangnya? Dia menggunakan patok beton atau patok besi yang butuh seorang surveyor. Surveyor tahu ya teman-teman ya. Surveyor itu kalau teman-teman ada mata kuliah teknik pemetaan ya, pemetaan Bu Titi dulu lah, Bu Titi Rahiningsi itu. Nah, itu Pak Muklis. Nah, itu termasuk pekerjaan surveyor. Pekerjaan awal dalam penentuan batas-batas proyek dan as-as grid proyek. Nah, kalau untuk proyek perumahan atau proyek rukos ini, saya cukup menggunakan kayu usuk yang ditancapkan di pojok-pojok dan benang ukur untuk membatasinya. Nah, ini berapa kebutuhannya? Sementara saya masukkan satu roll dulu sama satu lonjor per meternya. Kita klik di sini assign yang ini. Nah, setelah otomatis masuk, dia akan terlihat di bar chart ini teman-teman ya. Akan masuk kayu usuk 4/6 satu lonjor benang ukur gitu. Sama tenaga kerjanya ya pastinya ya, masukkan juga. Lebih ulangi step 4 itu sampai sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, misalkan nih sudah masukkan semua di pekerjaan masing-masing ini. Untuk pagar seng gelombang, saya butuh kayu usuk juga, butuh paku sama seng gelombang, plus tukang tiga tukang di sini. Dan kenetnya juga ada 3. Nah, untuk pembuangan sampah saya hanya butuh kenet saja. Kenet itu kuli teman-teman ya. Kenet itu butuh 3 orang aja untuk pembuangan sampah. Kemudian untuk yang lain misalnya galian tanah nih, galian tanah, saya hanya butuh kenet, tapi banyak nih 6 orang gitu, karena harus selesai cepat gitu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang lain-lain seperti ini sesuai dengan kebutuhan ya. Nanti setelah pelatihan ini tolong dicoba. Kalau mau kita sharing langsung, chat aja nggak apa-apa, bisa minta nomor ke panitia nantinya. Nah, setelah penentuan tenaga kerja tadi ini, kita akan melihat apakah tenaga kerja kita ini sudah cukup atau malah berlebihan, atau justru kurang. Nah, itu dengan cara masuk ke task ini ya. Kemudian ganti Gantt ini dengan resources graph. Jadi grafisnya akan dikeluarkan, sumber daya akan dikeluarkan tentang pengalokasiannya setiap harinya tadi. Misalkan nih, tanggal 5 ini ya, ini 5 seterusnya. Tanggal 5 ini itu terdapat 9 orang tukang yang sudah dimasukkan sini. Nah, ini termasuk over allocated apa enggak? Nah, dalam MS Project ini terlihat warnanya masih biru. Artinya ini masih aman. Gitu. Nah, semisal teman-teman memang benar-benar ingin meratakan dengan otomatis ya, dengan bantuan MS Project. Jadi MS Project ini kita akan disarankan, ini loh, kayaknya lebih bagus seperti ini tenaga kerjamu. Itu dengan cara masuk ke resources lagi, ya. Kemudian diklik leveling option ini ya, dan diklik level all ini. Nah, ini ada stepnya di bawah ini ya, nomor 7 ya. Kemudian klik OK. Nah, otomatis dia akan terbagi secara merata. Gitu. Cuma pembagian ini kadang-kadang kurang logis. Dalam artian kita harus bisa menalar. Misal nih, dalam tanggal 5 September, itu butuh 1,33 orang. Nah, masa orang dibagi sepertiga ya kan nggak bisa ya. Otomatis kan butuhnya ya 2 gitu, 2 orang. Kemudian di tanggal 7 dan 8 hanya butuh 0,75 orang. Nah, kan nggak mungkin satu orang dibagi gitu ya, 1 orang berarti.
Sehari butuh 1 orang. Nah, atau ini material ya, butuhkan pasir uruk sejumlah segini, 0,75 meter kubik pasir uruknya. Ini untuk kasus pasir uruk ya. Jadi di sini terdapat apa namanya, alokasi material yang akan kita ratakan. Tadi kan kita sudah masukkan pasir uruk, masukkan apa namanya, kayu usuk, masukkan semen, masukkan pasir cor, masukkan paku, itu dia akan meratakan dengan proporsional sesuai dengan keterhubungannya pada satu pekerjaan tersebut. Nah, hal ini digunakan untuk apa teman-teman? Untuk mendatangkan material. Misalkan nih, besok Senin butuh berapa kubik pasir uruknya. Oh, untuk Senin butuh ini 1,3 kubik gitu. Ya udah, purchasing atau procurement tinggal menghubungi vendor, Pak, saya butuh pasir 1,5 kubik gitu, misalkan dia lebihi 1,5 kubik. Nah, dikirim ke lapangan masih sisa gitu. Terus tanggal 6-nya butuh material lagi, Kak. Oh, tanggal 6 masih kosong, Pak. Karena masih pekerjaan galian, gitu. Nggak butuh material gitu. Oh ya udah kosong berarti. Nah, tanggal 7 butuh berapa? Oh, saya tanggal 7/8 butuh kurang lebih 1,5 kubik lagi, Pak, untuk material gitu. Dia kirim di tanggal 6-nya ini, yang kosong ini dia kirim di sini. Sehingga tanggal 7, tanggal 8 itu bisa dilaksanakan pelaksanaannya. Nah, MS Project seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman buat scheduling by Excel ini nggak akan keluar kayak gini-gini tuh, nggak akan muncul dia itu. Dengan MS Project ini akan lebih merata, lebih ketahuan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk memasukkan resources ya. Nah, jadi cukup simpel sih ini, cuma butuh kehati-hatian dan apa namanya, ketelitian untuk masukin pekerjaan ini karena tadi itu misal dari MS Project ngasih indikator ya, oh ini over allocated gitu kan, keluar yang merah ini. Ya teman-teman harus dengan otomatis melakukan menu yang ada di MS Project yaitu level option. Itu dengan leveling all dia akan merata dengan rekomendasi MS Project. Rekomendasi ini bisa teman-teman pakai ataupun tidak, itu sesuai dengan kesepakatan di proyek. Karena di proyek banyak sekali apa namanya, kebijakan yang bisa diambil, itu pun butuh suatu apa namanya, butuh suatu apa namanya, keputusan bersama seperti itu. Oke, jadi ini termasuk scheduling material juga ya, bisa ketahuan ataupun scheduling tenaga kerja gitu. Nah, dengan ini teman-teman ya, dengan resources grab ini teman-teman bisa mengetahui kapan harus mendatangkan berapa orang, kapan harus datangkan berapa material, apa materialnya itu ketahuan semua di sini. Jadi tidak hanya membuat apa namanya, urutan kerja aja, tapi urutan material, urutan schedule, schedule material, schedule tenaga kerja itu bisa diketahui. Nah, kemudian apa hubungannya dengan durasi? Nah, di MS Project itu di awal yang banget teman-teman ya, di awal yang kita susun pertama itu kita akan ditanyai untuk menentukan suatu apa namanya, jenis dari schedule itu. Jadi dia ada 3 kategori yaitu fixed unit, fixed durasi, dan fixed work yaitu. Fixed unit apa? Seperti ini penjelasannya. Kerjaan akan selesai sesuai dengan sumber daya yang kita tentukan. Kayak tadi misalkan chat ya 10 hari dengan 5 orang cukup. Maka ya akan selesai dalam 10 hari itu, 5 orang itu. Karena kita sudah mengukur, kita sudah punya pengalaman, kita punya data dengan 5 orang, luas sekian meter persegi, 10 hari selesai. Seperti itu. Itu dinamakan fixed unit. Nah, fixed duration itu gimana? Pekerjaan itu akan selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, kita mau nambah tenaga, nambah alat berapapun, itu nggak akan mempengaruhi dari durasi tersebut. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan aturan. Misalkan nih, teman-teman habis ngecor kan harus di curing ya, harus disiram ya, disiram atau dikasih suatu metode perawatan ya, agar beton itu tidak retak, tidak pecah, ataupun tidak berubah bentuknya.
itu dengan cara disiram atau dikasih material-material peredam. Nah itu selama 7 hari, biasanya kan ada apa namanya persyaratan proyek curing selama 7 hari. Ya udah 7 hari itu teman-teman harus apa namanya melakukan suatu perawatan. Mau ditambah orang, misalkan jadi 4 orang gitu, tetap 7 hari karena standarnya 7 hari seperti itu. Nah 7 hari dari mana? Tentunya dari penelitian ya, dari penelitian beberapa peneliti bahwa beton itu selama 7 hari harus dirawat atau selama berapa hari itu harus dirawat gitu. Saya pernah di proyek apa namanya high res apartemen di Surabaya itu dengan pengecoran 2,1 meter ya tebelnya ya. Jadi tebel pondasi itu hampir 2 meter lebih, itu dia harus dirawat kurang lebih 14 hari atau 21 hari. Itu pagi, siang, sore itu dicek terus suhunya. Di dalam betonnya itu terdapat pipa-pipa yang bisa dimasukin air atau es gitu. Jadi ketika misalkan betonnya di satu sisi dia derajatnya lebih tinggi dari yang direncanakan, ya kita harus ngasih metode suatu pendinginan. Nah, waktu itu kita kasih pipa yang ditanam di beton itu, di pondasi itu. Itu dilakukan berulang-ulang. Nah, kalau teman-teman kalau udah pernah magang ataupun nanti magang ketemu hal seperti itu termasuk suatu perawatan curing yang cukup tinggi metodenya. Karena yang biasa ya dengan disiram air biasa gitu atau dikasih zat suatu peredam panas. Nah, kalau yang ini benar-benar dicek terus setiap hari selama 3 kali, bahkan 4 kali kadang-kadang kalau malam itu cek juga. Misalkan ada yang lembur malam gitu. Yang kemudian fixed work. Fixed work ini apa? Ya jumlah durasi pekerjaannya akan mempengaruhi dengan jumlah sumber daya. Gitu. Misalkan kita bisa menyelesaikan satu lantai itu ya selama 14 hari dengan 20 orang. Kalau kita tambah jadi 40 orang kan otomatis jadi lebih cepat kan ya. Bisa jadi 7 hari seperti itu. Nah, di MS Project di awal akan ditanyakan seperti ini. Nah, kesimpulannya seperti apa? Seperti ini. Fixed unit itu kalau teman-teman merubah sumber daya ya, durasi tetap akan berubah. Atau kalau teman-teman mengubah durasi, sumber daya tetap. Nah, kalau fixed duration diubah sumber dayanya, durasinya berubah gitu. Atau durasinya dirubah, sumber daya tetap gitu. Nah, kalau fixed work dia mengikuti sumber daya diubah, ya durasinya berubah. Kalau durasinya diubah, sumber daya berubah. Ya, ini yang lebih fleksibel nih fixed work. Nah, mana yang kita lebih pilih? Biasanya sih saya menggunakan fixed unit itu yang standarnya seperti itu. Nah, sudah kita masuk ke pembiayaan proyek ya teman-teman ya. Pembiayaan proyek itu ada dua, itu biaya langsung, resource cost, dan biaya tak langsung atau fixed cost. Nah, biaya langsung itu apa aja? Sudah saya jelaskan tadi ya, ada biaya bahan, ada biaya tenaga kerja, biaya subkontraktor atau biaya supplier, atau biaya perawatan. Nah, pada biaya langsung ini itu adalah sangat mempengaruhi suatu misalnya proyek itu terhadap metodenya. Jadi kalau teman-teman memilih suatu metode yang tepat, otomatis biaya langsungnya juga bisa lebih terukur. Namun jika teman-teman menggunakan metode yang kurang tepat, maka biaya langsung pun akan mengalami penambahan atau pembengkakan. Misalkan nih, teman-teman gali pondasi yang luasnya 1 hektar, gitu ya, 1 hektar. Tapi teman-teman menggunakan tenaga manusia. Nah, itu memang akan tercapai, tapi secara metode kurang tepat. Karena tenaga manusia dengan luas 1 hektar, maka akan mengurangi produktivitas. Kenapa? Kepanasan, orangnya nggak ada apa payung di atasnya. Kemudian mungkin orangnya capean karena lokasinya berjauhan 1 hektar. Nah, seperti itu teman-teman harus menggunakan metode yang lain. Misalnya menggunakan alat berat, eskavator. Nah, alat berat pun harus dipilih nih dengan luasan 1 hektar menggunakan jenis kapasitas galian yang berapa kubik gitu. Ada PC 75, ada PC 200 gitu. Dengan luas 1 hektar, teman menggunakan PC yang kecil atau menggunakan eskavator yang kecil, ya sama aja, nggak efektif juga gitu. Nah, maka dengan luas 1 hektar itu teman-teman harus menggunakan eskavator yang cukup besar juga, seperti itu kurang lebih. Nah,
Begitupun sebaliknya, misalkan dengan perumahan ini ya. Perumahan kan sebenarnya kan simpel-simpel ya, 6 kali 15 itu. Teman-teman menggunakan eskavator, ya selesai perumahan yang lain, nggak ketemu. Jadi kalau dengan luasan yang kecil, otomatis ya teman-teman cukup menggunakan tenaga manusia untuk penggaliannya. Kecuali jika ada pemancangan atau pengeboran yang sampai berpuluh-puluh meter, ya pasti itu menggunakan alat. Tidak mungkin dengan manual manusia. Seperti itu. Nah, jadi biaya langsung ini yang sering kita bahas. Sering kita tentukan di awal. Nah, kemudian biaya tak langsung. Biaya tak langsung itu apa? Biaya yang mengikuti biaya langsung. Nah, biaya tak langsung ini bisa nggak Mas dihilangkan? Oh, nggak bisa. Karena biaya tak langsung ini, dia adalah yang mensupport biaya langsung tadi. Jadi biaya langsung itu kan ada tadi itu ya, ada tenaga, ada alat, ada bahan. Nah, biaya tak langsung ini apa? Mensupport si biaya langsung tadi itu. Jadi misalkan kita proyek ini udah jalan nih, material udah datang, besi, beton udah datang nih, bata udah datang. Nah, tapi teman-teman nggak punya kantor, nggak punya tempat parkir untuk karyawan. Nah, fasilitas itu yang harus dibangun yang dimasukkan ke biaya tak langsung atau fixed cost-nya. Berapa sih fixed cost-nya gitu yang dibutuhkan atau disebut juga prelim ya, dunia prelim. Kemudian gaji karyawan setiap bulan itu harus masuk. Nah, penyediaan transportasi, kebutuhan listrik dan air dan sebagainya, mulai dari makan, minum, itu termasuk di biaya tak langsung. Nah, biaya ini untuk apa sih? Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan proyek lah. Kalimat kelancaran itu yang harus kita maknai dengan baik ya teman-teman. Kelancaran bukan berarti hal-hal yang harus digampangkan gitu ya. Dalam artian kelancaran ini ya mensupport biaya langsung agar tetap terjaga dan tidak lepas gitu. Misalkan nih kita bisa melakukan pengecoran 15 lantai gitu ya, satu lantai 15 hari gitu. Nah, dengan menjaga biaya tak langsung ini, memberikan apa namanya transportasi yang cukup untuk bekerja di lapangan, menyediakan listrik yang stabil, kemudian air juga terjaga, maka 15 hari pengecoran tadi bisa tercapai. Itu ternyata kita belum bayar listrik nih, belum bayar air PDAM. Misalkan kita pakai air PDAM ya, otomatis lapangan kan juga tersendat ya, otomatis biaya langsung juga menambah. Yang seharusnya 15 hari orang-orang bisa selesai pengerjaan karena tidak tersedianya air atau listrik tadi, maka biaya langsung membengkak. Gitu. Nah, yang kedua, poin kedua dari biaya tak langsung itu adalah keuntungan atau profit. Profit ini pastinya dari awal ya, sudah kita tentukan ya. Karena kita sebagai kontraktor, sebagai pemborong, itu pastinya pekerja juga mengharapkan suatu keuntungan yang sewajarnya. Gitu. Nah, memang ada Mas, keuntungannya nggak wajar. Ada, yaitu keuntungan yang tidak disepakati. Misalkan nih, saya ke teman-teman ya atau HMS ke bidangnya ya, oh nanti tolong dikerjakan acara apa namanya pelatihan ini dengan 2 laptop gitu ya. Subnya bilang oke 2 laptop, ternyata pelaksananya hanya 1 laptop. Nah itu kan keuntungan yang nggak disepakati. Untung untuk pelaksananya, tapi owner atau HMS sebagai pemilik kegiatan tidak terpenuhi gitu perencanaannya. Seperti itu. Jadi kita sebagai kontraktor ya diusahakan mulai apple to apple atau terbuka lah dalam dealing ke owner-owner kita. Jadi itu teman-teman ya kurang lebih ya untuk pembiayaan proyek ya ada biaya langsung dan biaya tak langsung. Ya kurang lebih itu sih teman-teman untuk season ini agak sedikit cepat karena memang materinya singkat. Namun saya ingin tahu hasilnya dari tadi teman-teman harus memasukkan apa namanya listing ini, listing material ini, tolong dimasukkan sesuai dengan harga yang teman-teman ketahui. Nah, terus kemudian masukkan ke setiap pekerjaannya ya teman-teman ya. Kira-kira seperti apa. Bisa menggunakan case yang saya sudah share ke panitia, ataupun menggunakan case yang teman-teman punya. Seperti kemarin siapa? Gabriel ya. Itu kan dia juga proyek ya. Nah, kayak gitu nggak apa-apa, pakai case-nya aja langsung. Nanti dimasukkan otomatis sekalian deh training dapat ilmunya, dapat selesai juga proyeknya kayak gitu kurang lebih nggak apa-apa.
Gitu teman-teman kurang lebih. Jadi tolong dicoba, dan yang belum install segera diinstal MS Project-nya ini agar bisa merasakan, oh ternyata MS Project ini mempermudah ya. Gitu. Nah, kalau pakai Excel pasti teman-teman butuh sheet untuk menentukan ini masing-masing pekerjaan ini, mulai dari RAB-nya, BOG-nya, kemudian list list ininya, list materialnya, list tenaga kerjanya. Tapi dengan MS Project teman-teman tinggal pakai menu yang ada, grafik resource, keluar dah. Oh ternyata ini udah cukup itu pengalokasiannya, dibantu sama MS Project untuk penentuannya gitu. Oke, lebih itu kembalikan ke moderator. Mari kita sharing. Baik, terima kasih Mas Vicky buat penyampaian materinya. Buat teman-teman yang masih ada yang dibingungin soal materi tadi, bisa banget ditanyain ke Mas Vicky dengan menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat Zoom dengan menyebutkan nama underscore pertanyaan. Mungkin untuk Gabriela Sinta bisa on mic. Baik, terima kasih. Pak, ini saya mau tanya. Mas saja. Ya, mohon maaf. Mas, ini saya mau tanya. Saya itu sebelumnya belum pernah yang masukin kayak material terus sama tenaga itu. Nah, saya bingung di sini. Untuk memasukkan material itu apakah berdasarkan dari volume RAB ya, Mas? Memasukkan berdasarkan volume RAB. Ya, kan tadi Masnya cuma bilang contoh yang pada pekerjaan Boplang itu kan cuma memasukkan kayak dari analisa itu kan Mas. Nah, kan inputnya di RAB itu kan contoh kayak Boplang itu meter lari gitu kan Pak. Gitu kan Mas. Nah, itu apa juga dimasukkan itu? Saya belum paham yang itu. Nah, benar. Jadi untuk input ke ini ya, kaitan pekerjaannya, itu kan di assign resources ini. Nah, di assign resources ini tanyain nanti untuk benang ukur, misalkan nih pekerjaan Boplang pengukuran ya, benang ukur sama kayu usuk butuh berapa sih? Ini kan ada unitnya, ada satu roll, satu lonjor, harganya segini gitu. Nah, ini otomatis diukur dari volumenya berapa di RAB. Nah, kemudian ketemu satuan unit rollnya ini. Misal teman-teman masukkan 2 roll, ya otomatis di cost ini akan berubah jadi 14.000 karena 2 kalinya, seperti itu. Nah, kemudahannya seperti itu sih di MS Project. Tetap mengacu pada RAB ya, volume RAB gitu. Jadi mohon maaf Mas. Jadi itu tuh harganya itu harus katakanlah di RAB katakanlah 100.000 ya Mas. Contoh ini 1.000. Jadi saya masukkan di analisa itu nggak boleh lebih dari 100.000 gitu ya Mas? Iya, ya harus 100.000 itu pecahannya apa aja kan? 100.000 di RAB itu ada 2 ya, dia ada 2 resources ya, bahkan 3 ya. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua itu material, terus ketiga alat ya. Nah, 100.000 itu persennya dari ketiga itu harus dibagi-bagi dulu kayak gitu. Misalkan tenaga kerja dari 100.000 ternyata hanya 25.000, materialnya 80.000 gitu. Nah, otomatis kan materialnya 70.000, terus alat 5.000 gitu kan. Nah, itu harus dimasukin ke MS Project sesuai dengan itu listnya itu. Oke. Jadi untuk seperti pembesian itu juga Mas, kan biasanya pembesian itu harganya itu 17.000 kan Pak, Mas kalau per kilo itu kan. Nah Betul. kalau volumenya di RAB itu katakanlah 100 kilo itu gimana Pak? Saya masih bingung. Oh, Iya, contoh besi. polos ini ya, polos Ya. ini ya. Nah, misalkan untuk kerjaan stros ini kan ada besi beton.
ini belum saya keluarkan ya. Ini untuk tahapan yang ketiga nanti ya. Saya jelaskan untuk masukkan volume ke MS Project. Kan besi beton ini ada 1000 kilo gitu ya kan. Ya, Nah, itu. masukin aja ke sini ke apa assign resources ini 1000 kilo. Jadi ini diisi 1000 gitu di sininya. Besinya diisi 1000 gitu, 1000 Oh, gitu. Otomatis kan cost-nya akan ketahuan. Nah, si MS Project ini dia akan bantu ke sini nanti, Gabriela. Nah, ke sini. Nah, ini kita tentuin misalkan tadi ya, si besi beton ini kan dari 66 hari durasinya, ya kan? Kita udah masukkan apa namanya besi polos atau ulirnya ini 1000 kilo gitu ke ya. kerjaan ini. Nah, dia akan membagi otomatis ke sini, ke durasi ini gitu, selama pekerjaan itu. Gitu. Nah, perharinya butuh berapa kilo sih untuk konsumsinya dari 1000 kilo gitu kan, dia akan membantu kita untuk mengetahui kayak gitu. Oke. Jadi 1000 kilo dalam waktu 66 hari, ini kan 66 hari ya, besi beton polos ya, itu akan dibagi sesuai dengan durasinya ini. Nah, semisal mau lebih gimana? Nah, kita bisa setting sih nanti. Itu akan saya jelaskan di tahap selanjutnya ya. Jadi nggak harus mengikuti rata seperti ini ya. Rata flat gini. Ternyata di tanggal 8, tanggal 8 ini misalkan, oh saya nggak bisa nih datengin material di tanggal 5, baru tanggal 8 baru tanggal 8 bisa selesai. Otomatis nanti dirubah bisa resource-nya. Ya bisa di advance untuk edit masuk ke tanggal 8 semua. Jadi 1,33 ini 0,75 ini masuk ke sini semua. Kayak gitu. Tapi MS Project ini ngasih yang ideal. Idealnya kamu biar gak terlalu tinggi manajemennya. Tanggal 5 udah datengin nih kayak gini 1,3 kipik pasir uruk gitu. Atau misalkan tadi ya besi ya, dalam tanggal berapa 5 ini masukin dulu 100 kilo gitu, baru nanti diecer sampai 66 hari itu, kayak gitu sih Gabriela. Oke, Pak. Harus itu apa? Saya harus coba dulu deh biar paham juga. Iya bener, coba pakai proyekmu sendiri ya, yang kemarin ketemu dulu lah, siapa tahu Sama, Pak. apa. Itu udah lama. Oh udah lama, udah selesai berarti. Ya, iya, waktunya juga beda. Oh ya wes, berarti pakai ini aja, pakai case yang ini kayak gitu. Ada lagi mungkin Gabriela yang lain? Oh ya, untuk apakah pekerjaan tambah kurang itu gimana Pak, Mas? Kalau di sini Nah, pekerjaan tambah kurang. dan VO ya, variation order atau set instruction dari owner, itu bisa dimasukkan kayak biasa kita buat di awal itu. Jadi misalkan kita udah baseline ya, nanti di tahap ketiga akan saya jelaskan baseline ya. Baseline itu kita udah ketok ya, kita udah pastikan bahwa proyek ini akan selesai berapa hari, berapa bulan. Ternyata ada VO atau ada SI, otomatis kita harus mereschedule lagi. Kita harus membuat lagi dari awal yang kemarin itu. Nah, kayak gini. Ini kan misalkan kayak gini ya, ada 17 item. Ternyata di poin 19, 20 ada lagi ya. Otomatis kita harus ngelepas namanya baseline di MS Project. Kita masukkan ke bawah sini nanti. Jadi ini kan kerjaan beton nih. Ini beton, kerjaan persiapan. Nanti akan ada sub bagian untuk variation order gitu. Bisa kok itu kayak gitu. Jadi harus diselesaikan dulu ya Pak? Maksudnya? Maksudnya kontraknya itu katakanlah kontraknya 90 hari. Terus ada pekerjaan penambahan pada overlapping beton gitu Pak. Itu jadi yang ini MS Project yang ini harus di reschedule ulang gitu Pak? Enggak harus. Tambah aja di bawahnya. Kan kita udah tentuin tanggal nih, tanggal yang kemarin ya. Saya kembali lagi ke yang pertama ya. Tanggal. Nah ini, kita kan udah ngisi ini nih, udah ngisi apa namanya tanggal mulai. Kan nggak mungkin tahun ini kita rubah ya. Tanggal mulai kita rubah, bahkan udah jalan 30 hari gitu ya. Ternyata kita rubah tanggal apa 1 tapi Oktober kan ya nggak mungkin. Kita pakai format yang ini, cuma di bagian perencanaan ini tambahkan lagi di bagian bawah gitu. Jadi schedule ini itu belum dikunci, Gabriela. Schedule ini belum dikunci, belum di baseline bahasanya. Nah, ketika udah di baseline gimana? Ya, otomatis baseline ini dilepas dulu. Kita pastikan apa namanya
file ya, file yang pertama kita buat itu harus disimpan dulu. Jadi ketika ada perubahan, file yang awal tadi itu tinggal tambah aja terus di baseline lagi. Nanti yang biru-biru ini, yang kayak gini, biru-biru ini dia akan habis sendiri. Jadi kalau ini sudah dikerjakan ya, di MS Project itu bisa kayak menghilang loh. Slide ini hilang, ini hilang, ini hilang sampai ke tanggal kita update. Misalkan di tanggal November ini November ini kita dapat VO gitu ya, dapat tambahan kerja atau pengurangan kerja gitu ya. Ya di tanggal ini kita potong di sini slide, kita kasih keterangan milestone kayak kemarin yang saya jelaskan itu. Kayak gitu. Jadi tidak perlu buat lagi dari awal, tapi file yang awal sekali yang belum diupdate, nanti di season 3 akan saya jelaskan tentang update atau tracking dari progres di lapangan. Misalkan tanggal 25 sudah dapat progres 27%, lah itu di MS Project bisa tuh otomatis kayak gitu, ngisi-ngisi gitu. Oke. Gitu. Ibaratnya kayak kurva S lah, kurva S yang udah kamu isi, itu kan pasti tiap pekan diupdate ya. Kan ini dapat berapa, ternyata ada pertambahan kerja, ya kan? Otomatis kan kurva S yang awal ini harus ditambahkan toh itemnya. Ya, mungkin kurva S ini harus dirubah di awal, tapi dia ditambahkan di akhir, dengan otomatis bobotnya akan berubah. Karena kenapa? Nilai kontraknya dengan berubah. Cuma apa namanya, nilai kontrak ini berubah itu nggak merubah schedule awal gitu sih. Jadi misalkan pekerjaan awal nih, struktur, arsitektur, mechanical, electrical, plumbing itu 1 miliar. Ternyata ada pekerjaan VO, struktur tadi ya, betul tadi ya, itu 10 juta misalkan. Ya udah, berarti struktur, arsitektur, MEP tadi itu tetap, tambahkan lagi bab VO tentang struktur 10 juta kayak gitu. Otomatis kan bobotnya yang di atas akan berubah, bobot bawahnya juga akan bertambah kayak gitu. Coba lah dipraktekkan dulu lah, nanti bisa lah, insya Allah. Ya, oke. Ya. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih buat peserta atas pertanyaannya, dan makasih juga buat Mas Vicky atas jawabannya. Mungkin buat teman-teman yang lain, apa ada yang masih dibingungin soal materi tadi, bisa langsung ditanyain ke Mas Vicky. Informasi juga buat teman-teman yang akan ada apresiasi dari panitia untuk teman-teman yang aktif selama kegiatan. Monggo. Siapa yang mau sharing-sharing? Ini sharing-sharing aja sifatnya ya. Kalau tanya jawab kan kayak dosen. Saya belum jadi dosen nih. Sharing-sharing aja. MS Project juga ini dia bisa terintegrasi dengan Revit ya teman-teman ya. Dengan Revit ataupun Tekla dia bisa terhubung. Dia butuh satu software lagi untuk integrasi namanya Navisworks. Teman-teman bisa lihat nanti di YouTube banyak itu tentang Navisworks itu. Jadi teman-teman buat schedule kayak gini tuh ya, itu dimasukkan ke Revit, kan ada buatan Revit ya kayaknya ya. Ada ya buatan Revit ya? Ada, Mas. Ada ya, udah jalan atau udah selesai? Masih jalan apa udah selesai itu? Setelah MS Project dan SAP, Mas. Oh belum malah, wah sayang sekali. Jadi dari Revit itu dia bisa terhubung dengan MS Project. Ibaratnya kalian buat 3D ya, buat 3D misalkan nih remote ini dibangun nanti besok lah tanggal 26 gitu ya. Nah, kalian hubungkan dengan MS Project si remote ini yang harus tanggal 26. Nanti dia otomatis tumbuh sendiri gitu, serut gitu. Nah, schedule MS Project itu akan jalan juga. Jadi si bar chart ini yang merah atau biru ini dia akan jalan kayak kalian buat editing video maker gitu loh, mirip kayak gitu. Nah, kayak gitu itulah. Jadi MS Project sama Revit sama yang lain itu terintegrasi. Yang belum sih sama SAP sih, karena SAP kan memang software analisis ya, bukan software untuk BIM. Ayo, monggo yang lain. Panitia kali.
atau ada masukan untuk saya, Mas ternyata Mas materinya kurang kurang pelan, kecepatan gitu. Nggak apa-apa, sharing-sharing aja. Permisi Mas Vicky, aku mau tanya. Sekalian nunggu teman-teman yang lagi nyiapin pertanyaan, aku mau tanya, jika terjadi penyimpangan pelaksanaan proyek yang berimbas ke jadwal, apakah bisa auto-update jadwal secara berkala ya Mas? Bisa. Jadi di MS Project nanti ada namanya update tracking yang kita harus ngeluarin ya di kolom file ini. Kita harus ngeluarin sendiri untuk update-nya itu. Otomatis misalkan nih tanggal 5 seharusnya, sorry, tanggal 6 ini seharusnya selesai ya pekerjaan ini ya, pekerjaan awal ini ya. Nah ini. Tanggal 6 ini seharusnya selesai pekerjaan boplang. Ternyata tanggal 7 baru selesai. Nah, ketika kita klik di format tersebut update tracking, otomatis si bar chart-nya akan maju ke depan sini. Seret ke sini. Otomatis yang lain juga akan mengikuti yang terhubung gitu. Terus seperti itu udah maju terus gitu otomatis. Nah, tadi kan si Gabriel nanya, "Loh kalau udah diupdate kayak gitu Mas maju, terus ada VO, gimana?" gitu. Lah otomatis si update tadi itu akan terhilang, akan terhapus yo. Karena mundur kerjaannya, ya kan? Lah, si VO nanti dimasukkan ke apa namanya? ke tanggal selanjutnya atau tanggal terakhir sesuai dengan kesepakatan sama pemberi tugas kayak gitu. Kelemahannya di situ sih kelemahannya. Jadi ketika kita udah ngupdate ya, udah ngupdate apa namanya? Schedule dan dia ada kemunduran atau kemajuan dari perencanaan, ini kita ambil case-nya mundur ya. Yang boplang seharusnya tanggal 6 selesai, tanggal 7 baru selesai. Otomatis nanti yang kita update kemarin itu akan hilang ketika ada VO atau SI itu. Ibaratnya apa namanya? Update yang tadi itu kayak gak terrecord gitu loh di file yang baru. Nah, caranya gimana biar ke-record ya? File yang ke-update itu harus disimpan. Disimpan dengan nama update per tanggal berapa. Update per tanggal berapa gitu. Kayak kita tuh ngambil suatu panen ya, panen apa namanya? Tumbuhan itu tanggal berapa? Oh, saya panen di tanggal 25, itu dapat 10% gitu. Saya panen tanggal 30 September, itu dapat 15%. Nah, itu harus disimpan filenya kayak gitu. Yang pernah saya lakukan itu sampai file-file itu si MS Project-nya itu. Jadi pas tanyain, "Loh, kemarin tanggal 15 dapat berapa yo progresnya gitu." Oh, tanggal 15 kita buka file MS Project. Tanggal 15 itu. Klik. Oh, tanggal 15 anu Pak, baru dapat 15% gitu. Nah, gitu. Oh, tanggal 15 baru dapat 10%. Loh, tanggal 16 berapa? Kamu ada nggak update-nya tanggal 16? Oh, sorry Pak, saya update-nya per pekan. Berarti tanggal 22 Pak adanya gitu. Ya, 22 berapa? 22 nambah Pak 18. Oh, dikit ya nambahnya lah, itu evaluasi. Di file MS Project emang harus disimpan, kalau mau update tracking ya, update tracking itu harus disimpan sesuai dengan update-nya per tanggal itu. Kayak gitu, Salsabila. Baik Mas Vicky, terima kasih jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain apa ada pertanyaan? Bisa langsung disampaikan. Buat Mariza bisa langsung on mic aja. Oke, terima kasih moderator. Izin tanya, untuk pembayaran atau pembiayaan proyek itu apa bisa langsung dibayar secara full di muka atau bertahap? Terus untuk prosedurnya itu bagaimana ya Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Pembiayaan proyek itu sesuai dengan kesepakatan dengan owner ya. Kalau pada umumnya sih di proyek-proyek multinasional ya, seperti pembangunan infrastruktur atau pembangunan suatu gedung bersama JIS kemarin tuh ya, dia biasanya ada DP sih, ada DP gitu. DP. Tapi kalau perumahan-perumahan yang skala menengah itu biasanya sih bisa langsung full pembayaran, tapi jarang. Karena kenapa? Full pembayaran di awal itu banyak kasus kontraktor yang nakal sehingga developer pun berhati-hati itu. Cuma saya sering edukasi ke para developer dan memang dari kita ya, dari kita pribadi sebagai kontraktor itu harus ngasih trust ke mereka bahwa kalau Bapak atau Ibu bayar ke saya di awal, otomatis saya pun akan bekerja lebih maksimal. Kenapa? Karena dana sudah diberikan, otomatis saya juga akan mengelola. Nah, ketika si owner itu setuju dengan pembayaran full di muka,
Nah, otomatis itu rezeki kita akan lebih mudah mengatur, kita akan lebih tahu apa namanya keuntungan di awal itu, gitu. Namun yang sering terjadi adalah termin bertahap. Misalkan terminnya itu sesuai dengan pembayaran pencapaian progres. Maka dari itu dari pihak developer atau pihak pemberi proyek, owner itu punya pengawas. Kalau skala kecil dia pengawas lapangan, kalau skala besar atau apartemen atau mall ataupun infrastruktur itu dia punya MK, manajemen konstruksi. MK ini ada bagiannya cost control, yaitu yang mengevaluasi pencapaian tiap pekan atau tiap bulannya, sehingga dirapatkan di rapat sendiri, namanya rapat progres, penentuan mana yang sudah, mana yang belum. Itu. Wah, kalau di situ itu seru itu. Waktu saya kapan hari di Jogja itu sebagai CM ya, kalau CM kan udah gak berbenturan dengan itu, cuma saya lihat aja ketika kontraktor ngajukan nih, misalkan pesan bata, dia baru selesai 50%, diajukan 100%. Nah, itu kan ada crash ya, ada crash antara MK sama kontraktor ya. Wah, saya tuh lihatnya kayak gini, bisa ya orang-orang itu apa namanya kerjaan belum selesai ditagihkan gitu loh. Maksudnya kayak gimana cara cara evaluasinya? Ternyata alasan mereka memang sekarang belum selesai, tapi kan akan selesai. Mesti kayak gitu bahasanya. Nah, hal seperti itu harus kita hindari. Karena kenapa? Ya kita sebagai kontraktor ya kerja itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan kan ya. Tapi kadang-kadang kalau bicara tentang perusahaan, ya pastinya ada tekanan lain ya yang mengharuskan kamu dalam 1 bulan harus targetmu berapa ratus juta, berapa M. Nah, itu kadang yang teman-teman manajer lain itu juga hati nuraninya akhirnya ketutupi gitu. Saya juga wah kayak gini ternyata teman-teman masih masih kayak cara-cara lama gitu. Tapi banyak juga kontraktor yang dia itu malah menyimpan termin biar kelihatannya itu flat di perusahaan. Misalkan nih bulan Januari sampai Desember, dia di bulan Januari itu dapat 20% ternyata cepat, materialnya cepat datang, terpasang juga di lapangan, tapi dia laporkan ke owner itu hanya 10%. Agar apa? Agar si manajer ini dia mengatur cash flow sih, mengatur cash flow. Saya pernah menemui gitu. Dia mengatur cash flow agar tiap bulannya kelihatan progres stabil. Jangan sampai di awal bulan dia tinggi, terus bulan kedua itu rendah, ketiga tinggi lagi, keempat rendah. Kan kinerjanya kan juga akan terukur kurang stabil. Nah, ada 2 tipe yang seperti itu yang ditemui. Ada yang dia itu nagih progres atau pembayaran proyek itu enggak sesuai dengan aktual di lapangan. Ada yang menagih di bawah aktual kayak gitu. Monggo, Mariza. Oh, baik Mas, terima kasih. Kira-kira kejawab kok ya yang dimaksudnya? Atau malah kemana-mana? Terjawab Mas pertanyaannya. Berarti bisa juga sebenarnya itu pakai MOU antara kedua belah pihak ya Mas. Kayak mau dibayar gimana, prosedurnya apa gitu, pakai MOU juga ya Mas. Iya, itu harus dibuat. Saya pernah dapat proyek yang cukup kecil ya, masang kanopi atap buat parkiran dulu, buat garasi dulu, sekitar 7 jutaan. Nah itu pun saya buatkan perjanjian MOU dengan owner. Kenapa? Karena di MOU itu ada keterangan mulai kapan, pembayarannya seperti apa, terus garansi berapa hari. Nah, itu harus jelas. Tapi kadang-kadang di lapangan tuh teman-teman banyak yang nggak diterapkan kayak gitu. Karena mungkin Marisa kenal sama Salsabila atau Marisa kenal sama Gabriela Sinta. Terus teman nggak usah pakai MMM ya gitu. Lah ketika ada konflik itu yang repot gitu. Bahkan dulu kan nggak seperti itu, nggak ada dasar hukumnya gitu loh. Walaupun kita sebagai teman ya sama teman ya, mungkin sampai lah membawa teman kita ke ranah hukum, tapi ke orang lain yang kita tidak kenal atau baru kenal, baiknya sih ada SPK, walaupun itu hanya selembar kertas kayak gitu. Baik Mas, terima kasih penjelasannya. Cuma kalau sama mandor ya, kalau malah mandor itu kadang nggak dikasih sih, kalau kayak gitu kan mandor itu kan orang lapangan ya, Marisa ya. Orang lapangan tuh dia nggak mau ribet gitu, Pak, aku buatin kontrak loh. Dia malah bilang gini, wes sama ketik aja tanda tangan nih, gitu jawabannya. Jadi kita suruh buat, tak owner malah suruh buat itu gimana para mandor. Ya karena tadi itu mereka itu basicnya adalah orang orang lapangan. Secara pendidikan mereka ya nyun sewu
jauh di bawah kita, tapi secara pengalaman dia dapat banyak karena udah berulang-ulang di proyek itu. Seperti itu sih. Monggo. Baik, Mas. Terima kasih penjelasannya. Insya Allah udah paham. Ya, makasih. Buat teman-teman yang masih di sini bisa bertanya Iya. ke Mas dengan menggunakan fitur raise hand atau lewat kolom chat Zoom. Permisi Mas Vicky, ada yang saran di kolom chat Zoom. Mungkin untuk Gabriela Sinta bisa langsung menyampaikan saran. Baik, terima kasih pada moderator. Mas Vicky, saya izin memberikan saran ya. Mungkin saran saya itu di pertemuan selanjutnya itu apa bisa Masnya itu lebih mempraktekkan apa di input di MS Project gitu, biar audiens itu bisa mengikuti dan mempraktekkan juga gitu, Mas. Oh iya, siap. Ya, terima kasih Emang, ya, Mas. Mohon maaf. rencananya di sesi ketiga itu memang lebih ke praktek, karena kenapa? Sesi pertama, sesi keduanya sudah dapat materinya ya, dapat apa namanya, cara-caranya ya. Nah, di ketiga ini lebih ke itu pelaksanaan sih. Mungkin ya saya jelaskan, teman-teman langsung buat sendiri gitu ya. Jadi siapin dulu aja case yang udah saya kasihkan ke teman-teman itu, di copy dulu ke MS Project ya. Baru kemudian nanti kita isi mungkin dari resources ya kali ya, kita terapkan kayak gitu. Terus syukur udah semua keisi ya, kayak gitu. Kalau buat dari awal ya Gabriela, buat dari awal kayaknya lama sih nanti, 1,5 jam kurang waktunya. Karena Ya, saya Mas. pernah pelatihan itu 8 jam, bahkan sampai 12 jam itu di kantor pusat waktu itu, tahun 2018. Sampai ketinggalan pesawat waktu itu, gara-gara pelatihan ini. Karena saking serunya. Oke. Oke, Iya, Mas. jadi copy dulu aja file-file ini ke MS Project, kemudian berhenti di apa namanya di durasi ya mungkin ya, di durasi, terus masukkan juga list-list apa namanya material di resource sheet tadi yang ini. Nah ini semua udah masuk, nah tadi kita tinggal bareng-bareng aja tentuin durasi, tentuin apa namanya predecessor gitu, terus nentuin resource-nya gitu, mau pakai material apa, tenaga berapa kayak gitu. Ya, oke, sarannya bagus Gabriela. Saya juga mikir kayak gitu sih. Kalau pelatihan yang lain gimana, teman-teman moderator? Pelatihan yang lain kayak SAP atau Mendeley atau AutoCAD kemarin gimana? Gitu. Ada nggak yang bisa sharing? Kemarin pas pelatihan AutoCAD, pelatihan Mendeley atau pelatihan apa lagi? SAP itu langsung praktek gitu by online atau materi kayak saya gini nanti baru praktek di terakhir gitu atau gimana? Untuk materi kemarin-kemarin itu langsung praktek, Mas. Semua langsung praktek ya, berarti buat satu-satu gitu ya? Iya, Mas, seperti itu. Oh oke, nanti di season ketiga ya teman-teman ya, kita akan masukkan ini semua. Tapi tolong disiapin dulu ya mas projectnya, jadi bareng-bareng nanti kita bisa share. Terus waktunya mungkin agak lama dikit, gak apa-apa ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya.
Selanjutnya saya akan menyampaikan penugasan. Untuk penugasannya sendiri sudah ada di link Google Drive yang ada di deskripsi grup peserta. Selanjutnya akan ada pendampingan penugasan yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022 secara offline di gedung D19, ruang 205. Tak terasa telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Vicky yang telah memaparkan materi, serta seluruh peserta yang hadir dan mengikuti pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022. Saya Salsabila, selaku pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf kalau masih belum maksimal. Terima kasih juga Mas Vicky. Bisa di-on-kan semua kali videonya. Mati semua nggak ada nggak kelihatan. View galeri. Masih mati semua nih. Termasuk Gabriela Sinta mati juga itu videonya. Mungkin buat teman-teman peserta bisa on cam ya. Rubandi Sanjaya. Hehehe. Yang lain jangan malu-malu. Kita ke backup sama ini background. Kemarin keren ya closing civil desa ya. Wah mantap ya. Kagum aku ada. Sekarang ada apa? Ada studio ini ya di sipil ya. Studio sivilistik loh. Itu di mana tuh studio ini tuh sivilistik itu? Tahu nggak teman-teman? Studio sivilistik loh yang di closing civil desa kemarin loh. Di mana itu? Di D9 apa di Di Blue Sky, Mas. Blue Sky. Blue Sky ke mana? Daerah Merjosari, Mas. Bukan daerah kampus. Oh, bukan di kampus toh. Sewa studio. Lala, iya. Itu dulu soalnya sivilistik itu pernah ditentang sama almarhum Kajur. Tapi beliau tetap ngasih uang saku, kita berangkat ke ITS pertama kali itu. Terus ya udah sampai sekarang ada sivilistik itu keren nih. Malah kemarin tuh ya sorry ya, kemarin tuh kita lihat secara apa namanya identitas ya itu lebih kenaan sivilistik. Kalau yang nafas kemarin dia agak umum sih, genre musiknya loh. Tapi yang sivilistik itu kemarin ciri khas lah. Apalagi vokalisnya juga ciri khas. Apalagi basisnya ya Mbak Gondrong ya, Mbak Gondrong itu juga ciri khas. Siapa Mbak Gondrong itu? Anak HMS apa bukan tuh? Ya Mas, terima kasih. Ya oke. Makasih ya teman-teman ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan juga buat teman-teman untuk mengisi presensi akhir pada link yang tertera di room chat Zoom. Thank you.